Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan menjelaskan tentang definisi dari fotogrametri digital dan pengaplikasiannya. Kelompok kami terdiri dari saya, Parasadi Pratama, NRP 36, Nafisatu Sania NRP 43, dan Bisma Satria NRP 83. Yang pertama adalah istilah fotogrametri digital. Istilah fotogrametri digital muncul sejak fotogrametri mengadopsi citra digital sebagai objek kajian dan berbagai aplikasinya dalam berbagai bidang. Di samping istilah fotogrametri, muncul juga istilah soft copy fotogrametri. Kedua istilah tersebut menunjukkan hal yang sama. Istilah soft copy fotogrametri secara luas digunakan di Amerika Serikat. Alasan dari penggunaan istilah tersebut adalah untuk tujuan historisnya, di mana citra yang dianalisis berupa file-file komputer yang biasa disebut dengan soft copy. Di dunia internasional, istilah yang digunakan adalah digital fotogrametri. Perbedaan utama antara fotogrametri digital dan pendahulunya, yaitu analog dan analitik, adalah berkaitan dengan citra digital yang digunakan secara langsung daripada foto udara analog. Pada fotogrametri analog, instrumen optik dan mekanik digunakan secara luas untuk mencari hubungan geometrik. Pada fotogrametri analitik, pemodelan geometrik lebih bersifat matematis. Keduanya berkaitan dengan fotografi analog yang analisanya menggunakan plotter fotogrametrik yang mahal harganya. Tetapi matematika untuk pemodelan pemrosesan data seperti orientasi, triangulasi, dan lain-lain masih digunakan dalam fotogrametri digital secara mapan. Selanjutnya adalah menurut dokumen 1991 terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan fotogrametri digital berkembang secara cepat. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah yang pertama, ketersediaan jumlah citra digital yang semakin meningkat dari sensor satelit. Yang kedua, ketersediaan komputer dengan peripheral teknologi yang inovatif dan terpercaya, seperti penyimpanan yang makin luas, monitor yang mampu menampilkan warna sebenarnya, transfer data yang cepat, dan teknik kompresi dan dekompresi. Lalu yang ketiga adalah integrasi semua tipe data dalam suatu sistem informasi komprehensif dan menyatu, misalnya seperti SIG. Selanjutnya yang keempat adalah aplikasi real time, seperti robotik dan kontrol kualitas. Selanjutnya yang kelima ada desain bebatuan komputer dalam bidang seni dan arsitek bangunan. Selanjutnya yang keenam adalah operator fotogrametri yang terlatih dan berpengalaman. Contoh dari aplikasi fotogrametri digital adalah survei dan pemetaan 3 dimensi Candi Borobudur yang pernah dilakukan oleh kelompok fotogrametri digital dan sains informasi geografis dari Institut Teknologi Bandung. Sebagai warisan budaya dunia, Candi Borobudur memerlukan perhatian dan penanganan khusus dalam pemeliharaannya. Upaya untuk menjaga dan melestarikan bangunan tersebut telah dilakukan banyak upaya dari pihak dalam maupun pihak luar. Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran dengan proyek terbesar digelar dalam kurun 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kegiatan restorasi Candi Borobudur pertama kali dilakukan pada tahun 1907 sampai 1911. Selain itu, Candi Borobudur pernah dilakukan perbaikan salah satu stupanya setelah tragedi peledakan di tahun 1985. Tim ahli dari Jerman pernah melakukan pengamatan di sebuah bidang relief Candi Borobudur. Selain pemugaran dan rekonstruksi, upaya untuk melakukan dokumentasi Candi Borobudur juga telah dilakukan. Pada zaman dulu, kegiatan perdokumentasian dalam bentuk pengukuran dan pemetaan dilakukan oleh arkeolog di mana masih menggunakan teknik sederhana seperti menggunakan pita ukur, alat ukur sudut dan jarak elektronik, penggambaran sketsa ataupun pemotretan. Untuk dapat menghasilkan dokumentasi yang tidak hanya tepat secara visual namun juga secara spasial, maka diperlukan pengukuran dimensi. Hasil pengukuran dimensi kemudian dapat dituangkan ke dalam bentuk gambar profil dan denah 2 dimensi maupun model 3 dimensi. Salah satu metode yang dapat dijadikan alternatif dalam pembuatan dokumentasi Candi Borobudur adalah membuat model 3 dimensi digital dengan
menggunakan teknik fotogrametri, khususnya fotogrametri rentang dekat, di mana dapat digunakan untuk memodelkan bangunan cagar budaya. Teknologi yang digunakan dalam survei untuk pemodelan 3 dimensi Candi Borobudur ada 3 jenis, yaitu yang pertama metode survei klasik, yang kedua metode survei dengan sensor aktif, dan yang ketiga ada metode survei dengan sensor pasif. Yang pertama yaitu metode survei klasik, di mana survei ini menggunakan peralatan alat ukur jarak elektronik atau EDM seperti theodolit, total station, dan GPS, di mana data-data yang dihasilkan dari pengukuran ini berupa koordinat dari titik-titik detail. Selanjutnya yang kedua yaitu metode survei dengan menggunakan sensor aktif. Sensor aktif memiliki sumber sinar atau gelombang elektromagnetik sendiri. Selain itu, sensor aktif juga memiliki kemampuan merekam sinar atau gelombang yang dipantulkan oleh objek yang diukur. Beberapa peralatannya yaitu sensor triangulasi, sensor TOF, sensor fase, dan lidar. Yang ketiga yaitu metode survei dengan sensor pasif. Berbeda dengan sensor aktif, sensor pasif tidak memiliki cahaya atau gelombang elektromagnetik sendiri, melainkan hanya merekam cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek yang diukur, di mana sumber cahaya yang dihasilkan dipantulkan dari matahari maupun sumber cahaya lain seperti lampu blitz. Contoh peralatan surveinya yaitu kamera digital. Untuk diagram alur proses pemodelan 3D Candi Borobudur itu dibagi menjadi 3, yaitu data akuisisi, pengolahan data, dan pemodelan 3D. Yang pertama, akuisisi data. Dalam penelitian kali ini, model 3D Borobudur dibuat dengan menggunakan data foto yang berasal dari pemotretan objek secara langsung, tepatnya di Candi Borobudur. Data tersebut diambil pada tanggal 7 hingga 10 Oktober 2013, 28 hingga 31 Oktober 2013, dan 5 hingga 8 Januari 2013. Pengambilan data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pemotretan foto udara format kecil serta pemotretan rentang dekat untuk relief dan stupa. Foto rentang dekat ini diambil menggunakan kamera DSLR. Setelah itu dilakukan pengolahan data. Tahapan yang dilalui dalam membentuk model 3D menggunakan perangkat lunak Agisoft Photoscan. Di antaranya adalah rekonstruksi orientasi foto, pembuatan dense point cloud, pembuatan mesh, dan pemberian tekstur. Terus yang terakhir, dilakukanlah pemodelan 3D. Model permukaan dibentuk dari suatu segitiga disebut juga dengan TIN atau Triangulated Irregular Network. Sesuai dengan namanya, TIN dibentuk dengan cara triangulasi dari titik-titik pembentuknya, yang dalam kasus ini berupa point cloud. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah melihat video tentang definisi dan pengaplikasian fotogrametri digital. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.